Kita semua pernah kan ngerasa desain brilian kita kok kayaknya nggak nyampe ya pas presentasi. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya, gimana caranya mengubah presentasi desain dari sekedar nunjukin gambar jadi alat persuasi yang benar-benar kuat. Yuk kita mulai? Pasti familiar banget sama rasanya. Udah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, kita curahin semuanya. Riset mendalam, bikin prototipe, sampai mikirin tiap pikselnya. Kita yakin banget ini nih solusinya. Tapi, pas dipresentasiin, yang kita dapat malah tatapan kosong, kebingungan, atau paling parah penolakan mentah-mentah. Duh, kenapa sih bisa gitu? Momen presentasi itu, ya bisa dibilang momen penentuan. Ini panggungnya, disinilah ide brilian kita bisa dapat lampu hijau dan jadi kenyataan, atau malah layu dan terkubur selamanya di folder arsip. Pertanyaannya, gimana caranya biar ide kita nggak cuma bertahan, tapi juga jadi pemenang? Nah, ini dia kuncinya. Kita harus ubah cara berpikir kita. Jangan lagi mikir kayak seorang seniman yang cuma pamerin karya. Mulailah berpikir kayak seorang pengacara yang lagi ngebangun argumen kuat. Tujuannya bukan lagi sekedar, nih lihat, ini yang saya bikin, tapi ini alasan kenapa ini adalah solusi yang kita semua butuhin. Inilah kenapa presentasi itu jadi momen yang taruhannya tinggi banget. Ini adalah jembatan yang nentuin apakah desain kita bakal punya dampak di dunia nyata atau enggak. Oke, jadi gimana dong caranya? Kita mulai dari dasarnya dulu. Ada 5 prinsip sukses yang jadi aturan emas buat komunikasi desain yang efektif. Coba deh lihat kelima prinsip ini sebagai satu paket yang nyambung. Semuanya berawal dari fokus ke masalah pengguna. Terus, masalah itu kita bungkus dalam sebuah narasi yang koheren. Nah, narasi ini kita perkuat lagi pakai visual pendukung, disampaikan pakai bahasa yang dimengerti stakeholder, sambil kita selalu siap dan mengantisipasi pertanyaan mereka. Yuk kita bedah 2 yang paling fundamental. Prinsip kedua ini, yaitu bercerita, adalah kuncinya. Jangan pernah lagi cuma nampilin layar-layar desain tanpa ada konteksnya. Anggap audiens Anda itu rekan seperjalanan. Ajak mereka mulai dari masalah yang kita temuin. Tunjukin lika-liku eksplorasi idenya, dan akhirnya hadirkan solusi Anda sebagai tujuan akhir yang memuaskan. Wah, ini krusial banget. Audiens Anda, entah itu manajer produk atau CEO, mereka tuh nggak peduli soal kerning atau atomic design. Mereka peduli soal angka, metrik bisnis. Jadi kita harus bisa terjemahin bahasa desain kita. Jangan bilang, saya pakai grid 8 poin. Tapi bilang, dengan tata letak ini, retensi penghuni bisa meningkat. Selalu hubungkan tiap keputusan desain kita ke hasil bisnis yang nyata. Oke, prinsip dasarnya udah dapat. Sekarang, mari kita lihat gimana cara ngebangun presentasi kita pakai kerangka kerja yang praktis. Kita akan pakai struktur cerita 5 bagian yang sudah terbukti. Anggap ini peta jalan Anda buat bikin cerita yang meyakinkan. Kita mulai dari pembuka, buat nyamain persepsi soal masalahnya. Terus kita bangun argumennya pakai riset and insight. Nah, baru setelah itu kita pamerin solusi desain kita, jelasin manfaat dan dampaknya, dan ditutup dengan langkah selanjutnya yang jelas. Mari kita bahas satu persatu. Aturan nomor 1, jangan pernah mulai presentasi dengan nampilin mock-up. Mulai dari masalahnya. Masalah apa sih yang mau kita selesaikan? Kenapa ini penting buat kita sekarang? Tujuan Anda di sini adalah bikin semua orang di ruangan itu mengangguk setuju sama masalahnya, bahkan sebelum mereka lihat satu piksel pun dari solusi Anda. Disinilah Anda membangun kredibilitas. Ini adalah babak tunjukin buktinya. Tunjukin kalau desain Anda itu bukan cuma soal selera, tapi benar-benar berakar dari data dan empati ke pengguna. Kadang, satu kutipan pengguna yang kuat atau satu data yang mengejutkan itu bisa jauh lebih powerful daripada 1000 kata. Nah, sekarang baru kita kenalin pahlawannya, desain Anda. Dan jangan cuma ditunjukin aja, tapi ceritain perjalanannya. Kita mulai dari sini karena dari riset kita tahu pengguna ingin melakukan X. Perhatiin deh gimana tombol ini secara alami ngebimbing mereka ke Y. Selalu hubungkan setiap elemen kembali ke masalah pengguna yang udah kita sepakati di awal. Ini adalah bagian so what-nya. Bagian paling krusial. Anda udah nunjukin apa desainnya. Sekarang jelasin dampaknya. Untuk pengguna, hidup mereka jadi lebih gampang karena untuk bisnis, ini artinya kita bisa mencapai tujuan. Ini adalah momen di mana Anda mengunci nilai dari semua kerja keras Anda. Jangan biarin presentasi berakhir ngegantung gitu aja. Andalah yang harus mimpin. Tutup dengan langkah selanjutnya yang super jelas. Saya butuh persetujuan untuk alur ini supaya bisa lanjut ke tahap development. Atau saya butuh masukan spesifik tentang bagian X dari tim marketing. Jadilah proaktif, bukan pasif. Oke, ceritanya udah kuat. Sekarang, gimana caranya kita pakai visual untuk bikin cerita itu jadi tak terbantahkan?
Visual Anda harus jadi asisten terbaik Anda. Coba deh pakai prototipe interaktif biar audiens bisa benar-benar merasain solusinya. Kasih sorotan atau anotasi buat ngarahin mata mereka ke poin yang penting. Dan yang paling kuat dari semuanya, tunjukin perbandingan sebelum dan sesudah. Itu bisa ngebuktiin kemajuan secara dramatis dan instan. Ingat ya, aturan emasnya, visual itu cuma pemeran pendukung, bukan bintang utamanya. Bintang utamanya adalah cerita Anda, kisah tentang bagaimana Anda memecahkan masalah nyata bagi pengguna dan bisnis. Oke, teori cukup. Mari kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata dengan sebuah studi kasus singkat. Masalahnya simple. Ada aplikasi loyalitas yang ribet banget. Pengguna jadi bingung dan nggak ngerti cara kerjanya. Solusinya? Tim mendesain ulang dashboardnya supaya jauh lebih intuitif. Ini kerangka masalah solusi yang klasik. Tapi gimana caranya tim ini bisa dapat persetujuan? Mereka nggak cuma bilang, percaya deh, desain baru ini lebih bagus. Enggak, mereka datang bawa bukti. Mereka pakai data buat ngebuktiin dampaknya. 30%. Angka ini lebih kuat dari mock-up secantik apapun. Ini adalah dampak yang bisa diukur. Ini adalah bahasa yang dimengerti oleh bisnis. Inilah yang mengubah sesuatu yang tadinya subjektif jadi sebuah fakta yang sulit dibantah. Jadi kalau ada satu hal yang harus Anda ingat dari pembahasan kita hari ini, inilah formulanya. Masalah, solusi, dampak. Jangan lagi cuma presentasi daftar fitur, tapi ceritakan sebuah perjalanan dari masalah yang nyata ke solusi cerdas Anda yang akhirnya menghasilkan dampak yang bisa dibuktikan. Pertanyaan terakhir ini bukan buat saya, tapi buat Anda. Dengan semua kerangka kerja ini, gimana Anda akan menceritakan kisah desain Anda berikutnya? Bukan lagi cuma sebagai laporan, tapi sebagai sebuah cerita yang meyakinkan dan layak untuk diperjuangkan.